Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kesehatan Mental Kerja B yang beranggotakan saya sendiri Sultan Rayhan Irsyad, Radini Al-Faruq, Zakia Salsabila, dan Jafar Al-Ghozi. Yaitu tugas ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kesehatan Mental dan Perilaku Kerja. Lalu didapatkan sumber-sumber permasalahan umum stres kerja yang kami dapatkan setelah terjun wawancara ke instansi yang kami wawancarai. Pertama, yaitu adalah tidak ada bagian SDM atau konseling. Jadi kenapa ini sebuah sumber permasalahan stresnya? Karena karyawan-karyawan tidak dapat menceritakan permasalahan mereka dan kemungkinan juga bila mereka mengalami stres atau overwhelmed dengan pekerjaannya, dia tidak tahu kepada siapa dia harus berceritakan tentang permasalahannya. Yang kedua yaitu spiritual. Sebenarnya untuk bagian spiritual ini instansi itu udah melakukan kegiatan keagamaan sebanyak 1 bulan sekali, dan itu pun dengan sanksi yang tegas bila tidak mengikuti akan mendapatkan kedisiplinan. Jadi kayak ini program yang acara seperti seminar yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Permasalahannya itu kan hanya 1 bulan sekali dan tidak dilakukan kayak seminggu sekali atau bagaimana. Jadi kurangnya kedekatan antara Tuhan dengan pekerja gitu kan. Lalu pendapatan. Kalau masalah pendapatan ini dikatakan oleh narasumber kita bagaimana para pekerja ini tuh, para rekan-rekan instansi ini tuh mengatur keuangannya gitu. Jadi kalau dapat dikatakan karena ini bagian dari aparatur sipil ASN atau pelayan masyarakat, itu dapat dikatakan gaji itu sudah dikatakan cukup lumayan. Tetapi bagaimana dengan para pekerja itu mendistribusikan atau bagaimana dia memanajemen uangnya, itu yang menjadikannya sebuah masalah, sumber stresnya. Lalu ada tugas yang berat dan banyak. Ya kemungkinan ini karena dia instansi yang berperan langsung kepada masyarakat sebagai pelayan masyarakat. Tugas yang diberikan juga banyak karena harus mengayomi dan harus menyelesaikan sesuai target itu juga. Lalu yang terakhir keluarga ini bisa dikarenakan dari anak atau dari istri, kemungkinan karena kurangnya keharmonisan atau kurangnya komunikasi yang baik antara keluarga dengan apa yang dialami dalam pekerjaannya si pekerja tersebut. Untuk cara pencegahan dan penanganan stres kerja terdapat 2 pendekatan, yaitu adalah pendekatan individual dan pendekatan organisasional. Nah, kalau untuk pendekatan individual ini, pendekatan yang mencakup pelaksanaan teknik manajemen waktu, meningkatkan latihan fisik, pelatihan relaksasi, dan perluasan jaringan dukungan sosial. Lalu pendekatan organisasional ini dengan menggunakan kendali manajemen dalam bentuk perbaikan proses seleksi dan penempatan, penggunaan prinsip-prinsip penentuan tujuan secara realistik, rancang bangun ulang pekerjaan, pengambilan keputusan yang partisipatif, proses komunikasi, dan olah kebugaran. Untuk pendekatan individual ini, kan tadi disebutkan ada latihan fisik dan relaksasi. Latihan fisik atau olahraga merupakan perilaku sehat sebagai prevensi terhadap stres. Demikianlah halnya dengan relaksasi otot maupun imagery, merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengelola stres. Untuk manajemen waktu, faktor-faktornya tersebut yaitu menetapkan tujuan, menyusun prioritas, menyusun jadwal, bersikap asertif. Bersikap asertif ini merupakan sikap yang tegas dan mengatakan tidak untuk menolak dengan cara yang tetap positif tanpa harus merasa bersalah atau menjadi agresif. Lalu ada menghindari penundaan, meminimumkan waktu yang terbuang, manajemen peran, kelompok pendukung. Kelompok formal kerja ini merupakan kelompok informal merupakan sarana yang mendapatkan dukungan psikologis, terutama bagi karyawan yang sedang dilanda stres. Untuk kesimpulannya, di dalam dunia pekerjaan bukan tidak mungkin bagi seorang tenaga kerja mengalami suatu gangguan. Salah satunya yaitu gangguan psikologis yang dapat menyebabkan stres kerja. Stres kerja adalah ketegangan yang sering dialami oleh karyawan
dan dapat mengganggu situasi kerja, kualitas kerja, dan konsentrasi dalam menyelesaikan tugas. Stres kerja ini tentu saja membutuhkan pencegahan dan intervensi yang baik dari instansi maupun dari tenaga kerja itu sendiri. Cara pencegahan dan penanganan terdapat dua pendekatan, yang pertama individual, yang kedua organisasional. Terima kasih, kurang lebih ya mohon maaf dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.